Perkenalkan, nama saya Khairunisa Amrizal dengan NIM 21021103337 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kearifan lokal dalam mendukung pelestarian sumber daya alam di Provinsi Riau. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, perlu kita ketahui apa pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup oleh masyarakat lokal yang merupakan hasil proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Lalu apa saja bentuk-bentuk kearifan lokal di Provinsi Riau? Yang pertama ialah ada Batobo Mancokau. Tradisi Batobo Mancokau merupakan panen ikan di Lubuk Larangan. Tradisi ini merupakan saat-saat yang sangat ditunggu warga di sana. Tidak jarang pula warga di luar daerah juga hadir untuk melihat arifnya warga di sana melestarikan sungainya. Tradisi Batobo Mancokau akan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan Ninik Mama dengan memperhatikan kondisi cuaca, yakni pada saat memasuki musim kemarau. Lalu yang kedua itu ada kenduri air. Kenduri air memiliki tujuan untuk mewujudkan kearifan lokal masyarakat Kepulauan Riau yang tinggal di perkotaan untuk peduli terhadap air. Kepedulian dan rasa syukur terhadap air itu kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Lalu yang ketiga ada Lubuk Larangan. Bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu di Provinsi Riau dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan yaitu lubuk larangan atau rantau larangan. Lubuk larangan Pangkalan Indarung merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam upaya konservasi ekosistem sungai masyarakat di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan produksi ikan dan mencegah punahnya jenis-jenis ikan lokal atau langka. Selanjutnya ada hutan larangan. Peraturan yang berlaku adalah siapapun tidak boleh memanfaatkan atau bahkan merusak hutan larangan adat. Karena hutan adat merupakan hutan dari Ninik Mama atau warisan leluhur, apabila ada yang berani untuk memanfaatkan atau bahkan merusak hutan tersebut, maka akan diberi sanksi yang tegas, baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi adat. Dalam peraturan adat, sanksi yang diberikan apabila ada yang berani memanfaatkan dan merusak hutan adat Gimbo Potai, maka harus membayar denda kepada Ninik Mama, dan siapapun yang melakukan kesalahan harus mengakui kesalahannya dengan cara diarak keliling desa serta mengaku kesalahan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada Koba. Koba adalah tradisi lisan jenis cerita yang disampaikan dengan gaya dinyanyikan. Pelaku koba disebut sebagai tukang koba. Koba dapat ditampilkan baik oleh laki-laki atau perempuan. Koba berkembang di negeri-negeri di sepanjang pesisir dan pedalaman Sungai Rokan atau pada zaman sekarang secara administratif menjadi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir, yang memakai bahasa Melayu logat Rokan, dan di Mandau yang sekarang secara administratif menjadi Kabupaten Bengkalis yang memakai bahasa Melayu logat Sakai. Yang terakhir ada pacu jalur. Perlombaan dayung di sungai merupakan perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon yang ada di Riau dinamakan pacu jalur. Panjang perahu pacu jalur bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan lebar bagian tengah kiri kira-kira 1,3 meter sampai dengan 1,5 meter. Dalam bahasa penduduk setempat, kata jalur memiliki arti perahu. Perlombaan pacu jalur setiap tahunnya diadakan setiap tanggal 23 sampai 26 Agustus. Diadakan festival pacu jalur sehingga sebagai sebuah acara budaya masyarakat tradisi Kabupaten Kuantan Singingi, Riau bertepatan dengan perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya yaitu manfaat kearifan lokal membantu konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara adat atau tradisi keagamaan suatu daerah, sebagai petuah amanah kepercayaan sastra dan pantangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe di bawah. Terima kasih.